Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang akad al-hiwalah. Apa itu akad hiwalah? Para ulama mendefinisikan makna hiwalah dengan ungkapan mereka, yakni naqlud daini min dhimmatin ila dhimmatin ukhra. Memindahkan atau mengalihkan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Bagaimana bentuknya? Ini bisa kita lihat dari gambar ini. Misalnya, si Hasan memiliki mobil dan dia jual kepada si Khalid dengan harga 200 juta. Akan tetapi si Khalid akan membayarkan harga mobil yang 200 juta tersebut kepada Hasan nanti 5 bulan yang akan datang. Di sisi lain, si Khalid memiliki rumah dan dia jual kepada si Sa'id dengan harga 200 juta. Dan si Sa'id berjanji akan membayarkan rumah yang dia beli dari si Khalid ini 5 bulan yang akan datang. Setelah berlalu 5 bulan, maka si Hasan datang kepada si Khalid untuk meminta uang harga mobilnya yang berjumlah 200 juta tersebut. Namun si Khalid bilang sama si Hasan, silahkan kamu tagih hutang saya harga mobil yang 200 juta itu kepada si Sa'id. Karena si Sa'id memiliki hutang sebanyak 200 juta sebagai harga dari rumah yang saya jual kepada dia. Nah, sehingga di sini si Hasan yang tadinya dia akan menagih si Khalid, maka dia berpindah menagih si Sa'id ya uangnya sebanyak 200 juta di sini. Maka ini bentuk dari akad hiwalah. Akad hiwalah ini terdiri dari beberapa rukun. Yang pertama adalah al-muhil. Orang yang memindahkan hutang. Dalam contoh yang telah kita sebutkan, itu adalah si Khalid. Apa syarat yang harus terpenuhi pada al-muhil sehingga akad hiwalahnya menjadi sah? Yang pertama adalah radin. Hendaknya dia memindahkan hutangnya atau penagihan hutang yang seharusnya kepada dirinya tapi dia pindahkan kepada yang lain, yakni dalam contoh tadi yakni kepada si Sa'id, yakni dia lakukan hal tersebut dengan penuh keridhaan. Sehingga kalau dia terpaksa, maka akad hiwalahnya tidak sah. Kemudian syarat yang kedua adalah jaizut tasarruf. Si muhil ini, orang yang memindahkan hutangnya atau orang yang memindahkan penagihan hutangnya itu adalah orang yang berkompeten untuk melakukan transaksi hiwalah. Sehingga orang yang tidak berkompeten, maka akad hiwalahnya tersebut tidak sah. Kemudian rukun yang kedua, bahkan ya di sini tercakup juga rukun yang ketiga, yakni al-muhal, orang yang memberikan hutang. Dalam contoh yang telah kita sebutkan sebelumnya, yakni si Hasan. Kemudian wal muhal ilaihi, yakni orang yang menerima hiwalah atau orang yang dialihkan penagihan hutang kepadanya. Dalam contoh yang tadi, yakni si Sa'id. Apakah disyaratkan ya keridhaan mereka berdua ya, agar akad hiwalah menjadi sah? Nah, di sini untuk akad hiwalah al-muhal ya orang yang memberikan hutang dan al-muhal ilaihi orang yang menerima hiwalah itu tidak dipersyaratkan keridhaan mereka berdua. Sehingga ketika si al-muhil ya orang yang memindahkan hutang tersebut menginginkan hal tersebut, maka tidak perlu dia menunggu keridhaan mereka berdua. Kemudian rukun yang berikutnya adalah al-muhal alaihi. Hutang yang dihiwalahkan. Dalam kasus tadi yakni hutang sebanyak 200 juta tersebut. Apa syarat pada al-muhal alaihi agar akad hiwalahnya menjadi sah?
syarat yang pertama adalah dainun mustaqar, yakni hendaknya hutang yang dihiwalahkan adalah hutang yang bersifat tetap. Maksudnya adalah hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau yakni kerelaan atau penghapusan dari orang yang menghutangkan tersebut. Kemudian syarat yang kedua adalah yasihhus salamu fi. Hendaknya hutang yang dihiwalahkan merupakan sesuatu yang atau merupakan barang yang boleh dilakukan akad salam di dalamnya. Yang dimaksudkan di sini adalah sifatnya bisa diukur dan tidak berubah-ubah. Nah, sehingga ketika seseorang menghiwalahkan sesuatu yang tidak bisa sifatnya tersebut diukur, seperti misalnya kerja, mengerjakan sesuatu, kemudian dia hiwalahkan kepada orang lain, maka akad hiwalahnya tersebut tidak sah. Kemudian syarat yang berikutnya adalah musawin lil muhali bihi. Hendaknya hutang yang dihiwalahkan itu sama dengan hutang yang hendaknya hutang yang dihiwalahkan itu sama dengan hutang yang pertama, baik dalam bentuk jenisnya, atau sifatnya, atau waktunya, atau kadar dan jumlahnya. Makna jenisnya apa? Yakni hendaknya hutang yang dihutangkan sama-sama, misalnya sama-sama uang 200 juta, dia berhutang, si Hasan atau si Khalid berhutang 200 juta kepada si Hasan, dan si Sa'id berhutang kepada si Khalid sebanyak 200 juta. Maka di sini jenisnya sama, yakni sama-sama uang rupiah. Wasfan, begitu pula sifatnya, yakni sama-sama uang. Kemudian waktu pelunasan atau waktu penagihannya harus sama, yakni sama-sama 5 bulan yang akan datang. Barulah akad hiwalahnya menjadi sah. Kemudian harus sama juga dalam masalah qadran, yakni kadar atau jumlahnya, yakni sama-sama 200 juta. Nah, ketika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, misalnya jumlahnya itu berbeda, atau jenisnya berbeda, atau waktu pelunasan hutang tersebut itu berbeda, maka akad hiwalahnya tidak lazim, tidak mengikat. Kemudian syarat yang berikutnya adalah ala mali'in. Hendaknya hutang yang dihiwalahkan, hutang yang dipindahkan, pembayarannya tersebut itu dipindahkan kepada orang yang mali, yakni orang yang mampu untuk membayarkan hutang tersebut. Sehingga ketika hutang seseorang dipindahkan penagihannya kepada orang yang tidak memiliki uang atau dia tidak mampu untuk membayarkannya, maka akad hiwalahnya tidak mengikat, atau tidak harus dipenuhi oleh orang yang dipindahkan penagihan hutangnya kepada orang lain. Kemudian syarat yang berikutnya adalah rukun yang berikutnya adalah al-muhal bihi, yakni piutang yang dialihkan penagihannya. Nah, di sini disyaratkan pada al-muhal bihi adalah hendaknya piutang yang dialihkan tersebut harus diketahui. Jelas piutangnya seperti apa, jumlahnya seperti apa, dan seterusnya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah as-sighah, ijab kabul yang dilakukan dalam akad hiwalah. Apa syaratnya? Syarat di dalam akad hiwalah atau sighah dalam akad hiwalah adalah hendaknya akad atau hendaknya ijab kabul yang digunakan atau sighah yang digunakan dalam ijab kabulnya itu sighah yang menunjukkan maksud tertentu, yakni dapat dipahami
dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait dalam akad hiwalah tersebut. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.